Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita yang kedua, rekaman kedua hari ini. Karena pekan depan Ustaz tidak bisa memberikan materi karena ada kesibukan di panitia kekurban. Baik, materi pada hari ini di pelajaran akidah adalah tentang dua kalimat syahadat atau biasa disebut dengan asyhadatain. Syahadatain ya. Syahadatain itu adalah dua kalimat syahadat. Syahadat itu ada dua. Yang pertama adalah syahadat tauhid yang bunyi adalah asyhadu an la ilaha illallah, dan yang kedua adalah syahadat rasul, yaitu asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka ketika digabung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dua kalimat ini adalah kalimat yang sangat luar biasa sekali dampaknya. Orang yang tidak mengucapkan syahadat, tidak pernah mengucapkan syahadat, walaupun dia sudah sholat ribuan kali, beramal, tetapi belum akan diakui sebagai seorang muslim. Mengapa? Karena salah satu syarat diterimanya keislaman adalah yang pertama syahadat. Di rukun iman ada 6, kemudian rukun Islam ada 5. Pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Ini adalah lafadznya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Ilah ini adalah yang disembah, yang berhak disembah. Wa asyhadu, dan aku juga bersaksi anna muhammadan rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah rasul Allah. Ini sepertinya kalimat mudah, tetapi karena orang-orang Arab terdahulu mengucapkan asyhadu anna muhammadar rasulullah itu sangat sulit. Kenapa? Karena mereka tidak mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih mereka orang-orang Nasrani, atau kita kenal orang Kristen dan orang Yahudi, mereka hanya mengakui nabinya sebatas sampai Nabi Isa, tidak mengakui kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya siapapun umat, baik yang pernah mengenal agama sebelumnya maupun yang belum pernah mengenal agama, kalau mau masuk Islam harus mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Yang pertama, mengakui bahwa tidak ada yang berhak disembah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Kalau masih mengakui Tuhannya banyak, nah itu belum diakui sebagai seorang muslim. Setelah dia mengakui, dia mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada sesembahan illallah, selain Allah. Jadi hanya Allah satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang berhak disembah. Dan yang kedua, berikrar, mengucapkan syahadat Rasul, pengakuan bahwa hanya Rasulullah, hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulnya Allah. Kalau sudah dua itu diucapkan, maka dia akan dianggap sebagai seorang muslim dan dapat menjalankan rangkaian rukun Islam yang lainnya.
Mengapa dua kalimat syahadat ini penting? Jelas sekali. Yang pertama adalah yang saya jelaskan dari awal tadi, bahwa syahadat ini adalah pintu masuknya Islam. Tidak akan mungkin dianggap sebagai seorang muslim jika tidak mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah intisari dari ajaran Islam sendiri. Jadi bagaimana mungkin Islam berislam jika tidak mengambil dari dua makna ini. Jadi semua ajaran Islam itu muaranya pada dasarnya adalah berasal dari dua kalimat syahadat ini. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, ayat 21, Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Kita suruh menyembah kepada Tuhannya. Itu siapa? Allah SWT. Berikutnya Allah SWT berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang sangat tenar kita dengar di ceramah-ceramah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi sedang ada pengumuman dari speaker ya buat santri-santri kakak-kakak kalian yang sudah datang di pondok. Jadi kadang terganggu suaranya. Baik, kita konsen lagi bahwa Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Ahzab, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Jadi suri teladan atau teladan kita, sebenarnya fans kita itu sebenarnya ya Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang mengidolakan seseorang melebihi idolanya kepada Rasulullah, nah dia sudah jauh menyimpang dari mana syahadat. Dia lebih mencintai Real Madrid daripada sholat 5 waktu, lebih mencintai Barcelona daripada baca Qur'annya. Ini udah bertolak belakang dengan kalimat syahadat dan sebagainya ya, klub-klub yang lain atau apapun itu, atau gamenya lebih diutamakan daripada sholatnya, maka dia sungguhnya telah menyimpang dari intisari ajaran Islam tadi. Karena hanya Rasulullah SAW yang berhak untuk lebih dicintai, lebih diutamakan dari yang lainnya. Kemudian Allah SWT berfirman berkenaan dengan intisari ajaran Islam ini juga, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Surat Al-An'am ayat 162. Kemudian pentingnya syahadat yang ketiga adalah sebagai dasar-dasar perubahan. Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, maka seorang muslim akan berubahlah pola hidupnya. Disitulah perubahan dimulai, bagaimana seorang mu'alaf, bagaimana seorang yang dulunya membenci Islam kemudian masuk Islam, maka berubahlah pola hidupnya. Nah, ini juga termasuk salah satu pentingnya telah mempelajari makna di balik dua kalimat syahadat tersebut. Bagaimana kita lihat Umar bin Khattab dahulu ketika memusuhi Islam, sangat luar biasa sekali kebenciannya kepada Rasulullah SAW. Namun ketika hidayah Islam masuk ke dalam hatinya,
Umar bin Khattab 180 derajat berubah menjadi orang yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Kemudian permusuhannya, kegalakannya tetap memang, tetapi berubah. Yang awalnya menentang kebaikan menjadi membela kebaikan apapun yang terjadi. Tanpa ada gentar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi garda terdepan, menjadi tameng bagi umat Islam, bagi Rasulullah dan kaum muslimin menghadapi semua rintangan-rintangan yang terjadi dalam Islam. Hingga akhir hayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu juga Bilal bin Rabah, seorang budak yang derajatnya lebih hina dari seorang pembantu. Budak itu diperjualbelikan. Barang siapa yang memiliki budak, maka budaknya bebas disuruh apapun. Tetapi dengan keislaman Bilal bin Rabah, maka Bilal naik kastanya menjadi orang merdeka. Kemudian Bilal radhiyallahu anhu pada akhirnya juga menjadi orang yang penting di dalam penyebaran ajaran Islam. Kemudian pentingnya syahadat yang keempat adalah hakikat dakwah para nabi dan rasul. Walaupun nabi-nabi yang diutus oleh Allah sangat banyak, masanya juga sangat panjang, berganti-ganti, ganti nama, ganti daerah, ganti kaum, ganti bahasa, tetapi inti ajarannya sama, yaitu yang pertama, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh syirik, tidak boleh menduakan Allah, tidak boleh menganggap ada saingan, ada Tuhan lain selain Allah. Jadi memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi, sesungguhnya, yang artinya sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Surat Al-Kahfi ayat 110. Dan yang kelima, pentingnya dua kalimat syahadat atau syahadatain adalah syarat untuk memperoleh keuntungan yang besar. Allah berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 4, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusannya. Anak-anakku sekalian, urusan masalah apa lagi yang perlu kita ragukan, masalah apa lagi yang masih kita buat galau dalam hati kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam urusan kita. Dan masalah, apakah masih ada masalah yang mudah ketika Allah Subhanahu wa taala mempersulit urusan kita? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas mengatakan kepada kita, barang siapa bertawakal atau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan kemudahan dalam semua urusan kita. Masya Allah sekali ya. Subhanallah. Inilah bukti Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita ketika kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah makna di balik dua kalimat syahadat atau syahadatain. Syahadat itu syahadat, tain. Tain itu dua, fathah tain, domah tain, kasroh tain. Nah, jadi kalau syahadat tain berarti syahadatnya dua. Jadi dua kalimat syahadat ini, yang pertama la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama la ilaha illallah. Makna yang pertama yaitu makna dari la ilaha illallah adalah hanya Allah yang berhak diibadahi, mutlak ya. Enggak boleh ada yang diibadahi, enggak boleh ada yang disembah selain Allah. Kalau ada perintah, walaupun hadiahnya besar, ayo beribadah untuk saya, sembah saya satu hari aja, saya kasih 1 miliar. Enggak boleh. Enggak mau. Nanti saya bunuh kalau enggak mau. Wah, enggak apa-apa, pokoknya saya enggak mau menyembahmu.
maka Allah akan memasukkan kita dalam surganya kalau kita terbunuh. Pokoknya nggak mau ya. Siapapun yang menyuruh kalau beribadah menyembah kepada selain Allah, maka tidak boleh, itu haram. Yang kedua adalah makna dibalik la ilaha illallah adalah hukum mutlak bersumber darinya. Jadi kalau ada hukum-hukum, boleh nggak sih kita berhukum, misalnya ada peraturan yang dibuat manusia, ya boleh aja, selagi apa, tidak bertentangan dengan hukum yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Misalnya babi haram, ya udah haram. Tapi kalau ada sesuatu yang masih dibolehkan, misalnya datang ke sekolah harus jam 7 tepat, boleh nggak itu ditaati? Boleh, selagi tidak bertentangan dengan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak melanggar hukum dari Allah nggak apa-apa. Tapi ketika hukum itu bertentangan, maka dia harus kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah satu-satunya penguasa pengatur alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah penguasa mutlak, tidak ada penguasa-penguasa lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mempercayai bahwa di jembatan tertentu, di jembatan Ancol ada penunggunya, ada penguasanya, enggak boleh. Di pantai selatan ada penguasanya, namanya Nyi Roro Kidul. Itu juga tidak boleh. Kita meyakini satu-satunya penguasa semua alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nyi Roro Kidul itu jin ya, bukan Tuhan ya, jin atau setan dia itu sebenarnya, yang membuat manusia sesat. Kemudian yang keempat, kita juga makna dari la ilaha illallah adalah tidak ada pencipta di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dia adalah satu-satunya pencipta. Pencipta ya, yang menciptakan bumi, langit, menciptakan manusia, menciptakan sel, jaringan, kemudian galaksi. Itu Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal berkata kun fayakun, berkata jadilah maka jadi. Kemudian kita juga meyakini bahwa satu-satunya pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Perantara siapapun itu rezeki, misalnya ada rezeki, misalnya apa ya, ada uang dari orang tua kita, sungguhnya itu dari Allah Subhanahu wa taala yang ditakdirkan lewat orang tua kita. Kita dapat kejutan berupa hadiah uang tunai 1 miliar. Dari mana? Misal dari perusahaan apa? Itu sungguhnya juga dari Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya, sebabnya oleh sesuatu itu. Kemudian Allah yang menghidupkan dan mematikan. Sakit apapun, apalagi seperti pandemi seperti ini, kita meyakini bahwa yang mematikan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan penyakit Allah Subhanahu wa taala, yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha saja, berikhtiar. Yang menghidupkan juga Allah Subhanahu wa taala. Allah pernah menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Ini sangat bertentangan dengan debatnya Nabi Ibrahim kepada Raja Namrud. Waktu itu Raja Namrud adalah seorang penguasa di Irak, di kota Babilonia, yang istananya seperti surga katanya, taman gantung, tamannya digantung, dan mengatakan bahwa Namrud mampu menghidupkan dan mematikan. Dengan cara mematikannya adalah dengan cara membunuh orang yang hidup. Dikatakan saya mampu mematikan, kemudian membiarkan orang nggak jadi dibunuh dengan mengatakan saya juga menghidupkan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berdebat, Allah yang menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dari barat. Jadi seperti itu. Akhirnya Raja Namrud bungkam, tidak bisa menjawab
debat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah juga yang mendatangkan manfaat dan mudarat. Allah yang memberikan kemalangan dan juga keberuntungan. Jadi tidak ada alasan, karena saya tadi melangkahi batu itu, akhirnya saya jadi malang. Pas, ini biasa juga orang-orang kampung di tempat saya dulu di Kalimantan, ketika mau berburu rusa, berburu kijang misalnya, melihat ular, bilang, wah gara-gara melihat ular saya tidak dapat buruannya, saya jadi malang. Seperti ular ini membawa sial, nggak boleh seperti itu. Jadi yang mendatangkan manfaat dan mudarat hanya Allah SWT. Begitu juga tidak boleh meyakini bahwa ada benda-benda yang dapat memberikan manfaat. Misalnya, ini ada tulisan-tulisan dibungkus kain kafan jadi jimat. Siapa yang membawa ini dia akan terbebas dari bahaya. Itu nggak boleh. Syirik. Karena mengakui bahwa ada sesuatu yang dapat memberikan manfaat dan mudarat selain Allah SWT. Kemudian makna dari la ilaha illallah yang ke-8 adalah tidak ada daya kekuatan kecuali Dia, kecuali Allah SWT. Kita merasa, kalau ada yang belain kita di belakang, misalnya kita minta pembelaan dari Pak Camat, dari kepala desa, dari Pak Bupati, Gubernur, Presiden, itu kita akan kuat. Tidak, bahwa segala sesuatu yang memberikan kekuatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dekengan kita itu sebaik-baiknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut yang artinya lebih kurang, barang siapa mencari pelindung selain Allah, dia itu seperti orang yang berlindung di dalam sarang laba, di dalam sarang laba-laba. Dan ketahuilah, selama-lamanya sarang adalah sarang laba-laba. Baru disentuh dah copot ya, pling. Jadi seperti itu ya. Baik, kemudian makna la ilaha illallah yang ke-9 adalah satu-satunya tempat bertawakal hanya Allah Subhanahu wa taala. Udah mentok ini usaha kita tawakal. Gak boleh bertawakal dengan usaha kita. Usaha itu bukan untuk tawakal, tapi untuk digenjot semaksimal mungkin. Saya hari ini bisa ujian, belajar 2 jam belajar belum bisa, 3 jam. Udah nggak muat, nggak mampu lagi, udah. Ya Allah, aku udah belajar maksimal. Udah hasilnya saya serahkan padamu ya Allah. Tawakal. Ujian udah dikumpulkan, menunggu kelulusan misalnya. Tawakalnya kepada Allah. Jangan mendatangi Mbah Dukun, saya kemarin sudah ujian, tolong dibuat ujian saya berhasil. Ya nggak bisa. Hanya Allah SWT tempat bertawakal. Tawakal itu apa? Ya udah selesai, usaha kita selesai, itu tinggal tawakal. Mati-matian usaha, kita mentok udah, nah itu baru tawakal. Kemudian juga maknanya la ilaha illallah yang ke-10 adalah satu-satunya pengabul doanya Allah SWT. Doa itu dikabulkan Allah. Yang doa bebas, siapapun berdoa bebas. Ada orang doanya makbul apa tidak gitu. Tapi yang mengabulkan Allah. Kenapa wali makbul doanya? Karena wali itu dekat dengan Allah, disayang Allah, lebih dicintai Allah, makanya ketika berdoa makbul. Orang tua kita, kenapa doanya makbul? Karena doanya orang tua lebih didengar Allah SWT. Udah susah payah dia menghidupi kita, bekerja untuk kita, melahirkan kita. Wah, pas sakit hati, wah, nak berikan garam dong di dapur. Mama ini nggak tahu saya lagi sibuk main game. Wah, langsung ibunya sakit hati. Ya Allah, sakit hati saya punya anak seperti ini. Mendingan aku ambil aja nyawanya. Langsung hari itu juga main game kesetrum, mati.
doanya itu yang mengabulkan doa Allah. Tapi orang-orang tertentu yang memang mustajab berdoa, makanya dikabulkan Allah. Jadi tetap yang mengabulkan doanya Allah. Baik, yang ke-11 adalah dengan kita mengucapkan la ilaha illallah, maknanya dalam hati kita harus yakin bahwa tidak ada agama selain Islam. Biarlah mereka yang beragama itu menganggap dia agama yang benar, punya agama yang tidak boleh diusik, ya udah nggak apa-apa. Tapi dalam hati kita tidak meyakini ada agama lain selain agama Islam. Inna dina indallahi Islam. Sebenarnya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Kemudian yang terakhir, yang ke-12 adalah menjadikan Allah sebagai pusat kerinduan. Nah, ini yang berat, ini harus dilatih. Kalau kita sudah menguasai ini, berarti la ilaha illallah kita benar sudah. Tapi kalau ini belum masuk, ya masih kurang gitu. Ada yang salah. Kita cari kesalahan dalam hati kita. Kalau kita belum punya yang 12 ini, aduh gimana nih, berarti iman saya belum sempurna ini. La ilaha illallah saya ini belum pas ini. Belum menjadikan Allah sebagai pusat kerinduan. Habis sholat keluar, kangen lagi. Kapan ya masuk zuhur ya? Habis sholat zuhur, makan siang, main. Duh, kangen sama Allah. Kapan waktu sholat lagi? Jadi begitu mendengar suara azan langsung, Allah telah memanggilku. I love you ya Allah. Aku sangat merindukanmu. Maka orang-orang seperti ini akan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makna syahadat yang kedua ini adalah lanjutannya Muhammadur Rasulullah. Artinya adalah ini, mengikuti secara total sunnah-sunnahnya, yaitu mengikuti segala sesuatu yang pernah dilakukan Nabi dan meninggalkan yang dilarang oleh Nabi Muhammad, dan menjadikan semua perbuatan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak ada idola sebaik Rasulullah SAW. Seperti itu ya. Baik, ada syarat-syarat agar syahadat kita diterima Allah. Yang pertama, kita harus paham maknanya tadi itu ya, yang 12 tambah 1 tadi ya. Mana yang la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Jadi setelah kita paham maknanya, baru kita bisa diterima syahadatnya. Setelah kita paham, muncullah yang kedua ini. Jadi yakin tanpa ragu-ragu. Kalau masih ragu, apa benar ya? Cuma Allah satu-satunya Tuhan. Nah, tereliminasi ini. Kamu belum beriman. Gak diterima syahadatnya. Apa benar ya Nabi Muhammad udah the best of the best di dalam teladan? Kalau masih ragu, udahlah, ke laut aja. Gak diterima itu syahadatnya. Yang ketiga, ikhlas tanpa syirik. Ini kurang ya. Ikhlas pakai kha ya. Ikhlas tanpa syirik. Jadi Allah berfirman, wa ma umiru, di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, mungkin sudah pada hafal ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Jadi ikhlas itu murni ketaatannya kepada Allah dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi ikhlas benar-benar, nggak ada syirik-syiriknya. Ibadahnya murni karena Allah, bukan karena lainnya. Kita salat duha, ya niatnya memang karena mengharap ridha Allah, bukan mengharapkan hadiah dari
bapak atau ibu, dari tante, dari pamannya, dari buliknya. Biar ini ponakanku soleh, ini cucuku soleh. Biar niatnya tidak ingin dilihat, bukan karena pengen dilihat, bukan karena pengen didengar oleh makhluk, tidak pengen dilihat oleh pacarnya. Padahal pacaran nggak boleh ya, tapi manusia pasti tertarik dengan lawan jenis, tidak pengen dilihat sama wanita yang cewek yang diidam-idamkan. Ada si dia, aku tak sholat lah, biar dibilang lelaki soleh. Bukan seperti itu ya. Ikhlas benar-benar karena Allah. Bagaimana kalau mengharapkan pahala Allah? Ya boleh. Kenapa? Siapa yang beri pahala? Kan Allah. Jadi boleh. Saya beribadah biar dapat surga, boleh enggak? Boleh. Kenapa? Siapa yang beri surga? Allah. Selagi muaranya kepada Allah, boleh. Tetapi kalau muaranya selain Allah, itu enggak boleh. Sini ya, perlu dipahami. Ikhlas itu karena Allah. Jadi ya salah juga kalau bilang ibadahnya harus benar-benar karena Allah. Kalau mengharapkan pahala, kalau mengharapkan surga, enggak boleh. Ya bukan seperti itu. Mengharapkan pahala Allah boleh, mengharapkan surga Allah boleh. Kenapa? Karena Allah yang menjanjikan sendiri langsung. Ini loh surga. Buat siapa? Buat orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, Allah sudah memberikan clue kepada kita. Syaratnya ini loh, ya udah kita ambil satu. Gak apa-apa gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah syarat diterimanya syahadat adalah benar tanpa dusta. Kita benar, ucapan kita benar apa adanya dari dalam hati kita. Kita nggak akan dusta. Orang beriman itu benar lisannya, benar hatinya. Benar dia, serius, nggak main-main, nggak bercanda-bercanda. Kalau memang syahadat, yakin Allah Tuhan kita, Muhammad Rasul kita ikut teladan Rasul kita, ya benar-benar dari dalam hati kita. Kemudian yang kelima adalah mencintai atau cinta tanpa kebencian. Ini salah tulis ya, bukan tian pari, tanpa. Cinta tanpa kebencian. Mencintai Allah, mencintai ajarannya, mencintai Al-Quran, mencintai Rasulnya tanpa kebencian. Kalau sampai sholat, waduh ngapain sih Allah nyuruh sholat sampai saya capek, ngapain sih Allah menyuruh saya puasa sampai saya menderita seperti ini. Itu berarti benar belum benar gitu ya. Dia akan mencintai Allah, Rasulnya tanpa ada unsur kebencian sedikit pun. Ini baru diterima syahadatnya. Kemudian keenam, menerima tanpa menolak. Jadi kita pasrah. Ya Allah, aku terima. Ya Allah, Engkau adalah satu-satunya zat yang aku cintai. Kerinduanku semata-mata untukmu ya Allah. Dia itu nomor sekian, Engkau yang pertama. Begitu dikasih sesuatu sama Allah, dengan bahagia menerima. Aku menerimanya dengan senang hati. Aku menerima ya Allah. Jangankan sholat cuma 5 waktu, 50 waktu pun aku terima ya Allah. Nah itu kan baru keren. Ketika Allah menyuruh berinfak, apa ya Allah yang aku infakkan? Apa yang kamu cintai? Ya Allah, gak ada lagi yang aku cintai selain Engkau ya Allah. Kalau cuma duit ini, ambil semua ya Allah. Kan keren ya. Mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci Allah, masuk di sini. Kemudian melaksanakan tanpa diam saja. Nah, ini iman itu bergerak ya. Tidak, saya tahu Islam itu agama yang benar, satu-satunya agama yang benar. Allah itu satu-satunya Tuhan. Rasulullah itu Nabi Muhammad itu adalah orang yang diutus Allah untuk menyampaikan kebenaran yang datang dari Allah. Udah tahu? Ya udah laksanakan. Rasul nyuruh apa? Nyuruh sholat. Ya udah sholat kita. Nyuruh apa lagi? Baca Quran, baca kita.
Menyuruh apa lagi? Berbuat baik kepada orang tua. Ya udah kita ikutin, nggak diam saja gitu. Rasulullah menyuruh kita untuk menolong orang, ya udah kita tolong. Mensolatkan jenazah, memandikan, menguburkan, mengantarkannya dan sebagainya kita ikutin. Kemudian Rasulullah menyuruh kita untuk menuntut ilmu, ya kita ikutin gitu. Kita laksanakan, nggak diam aja. Oh iya. Termasuk dalam PJJ seperti ini, salah satu bukti bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya adalah yang melaksanakan pembelajaran, bukan memanfaatkan HP yang diserahkan orang tua kepada kita buat main-main saja gitu. Kemudian yang ke-8 syarat diterimanya syahadat adalah ridho. Ridho itu apa ya? Ya ridho. Aku ridho ya Allah. Raditu billahi robba. Aku ridho kepada Allah sebagai Tuhan. Wabil islami dina, dan Islam sebagai agama, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Muhammad sebagai nabi dan rasulnya. Demikian ya syarat diterimanya syahadatain atau 2 kalimat syahadat. Berikutnya yang membatalkan syahadat. Nah, ini bisa batal syahadat kita jika 1. Syirik. Syirik itu apa? Mempersekutukan Allah atau menduakan Allah atau menganggap ada saingan, ada Tuhan lain selain Allah, itu sudah syirik. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadikan suatu benda sebagai perantara. Nah, ini juga nggak boleh. Menjadikan suatu benda atau makhluk, manusia, binatang sebagai perantara dia dengan Rabbnya. Orang-orang kafir ini biasanya dia menyembah berhala, alasannya adalah berhala-berhala itu nanti akan menjadi perantara dia kepada Allah. Doa dulu sama berhala nanti disampaikan. Percaya seperti ini nggak boleh. Ada orang yang percaya dengan kerisnya, wahai keris, beri aku kekuatan. Nah, dia berkeyakinan dengan dia mengatakan demikian, kerisnya ngomong sama Allah, ya Allah beri dia kekuatan. Ya, itu syirik, nggak boleh. Batal syahadatnya. Menjadikan suatu benda sebagai perantara. Berdoa di kuburan, walaupun berdoanya begini, ya Allah, ya Rasulullah, kabulkanlah doaku. Gak boleh. Kenapa? Ada kata-kata Rasulullah untuk mengabulkan doa. Dia gimana doanya? Ya Allah, kabulkanlah doaku. Itu. Jangan mengatakan ya Allah, ya Rasulullah, kabulkanlah doaku. Gak boleh. Walaupun doanya di depan makamnya Rasulullah dengan mengatakan demikian, ya nggak boleh. Ya Allah, ya Rasulullah, aku ingin ini, aku nggak boleh. Ziarah itu mendoakan ya Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah berikanlah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad, kebaikan. Nah, itu baru malaikat nanti mendoakan kita lagi. Ya untuk dia juga ya Allah, itu. Kemudian Allah mengabulkan doanya malaikat tadi. Jadi bukan berarti dengan kita minta sama Rasulullah dikabulkan. Tidak, nggak boleh seperti itu. Meminta kepada Rasulullah itu tidak boleh. Salam boleh nggak? Boleh. Assalamualaikum. Nah, termasuk kuburan orang tua kita, wali-wali. Kita nggak boleh menjadikan mereka sebagai saingan-saingan Allah, sekutu-sekutu Allah, menjadikannya sebagai sarana untuk syirik, nggak boleh. Berziarah itu sangat dianjurkan dalam Islam. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Sungguhnya kamu mendahului kami nanti akan mengikuti kalian juga menjadi ahli kubur juga. Semoga Allah memberikan keselamatan, kesejahteraan bagi kalian semua. Itu sangat dianjurkan. Sambil merenung, wah mereka meninggal mati, nanti saya juga mati. Wah amal apa yang sudah saya siapkan. Itu sangat bagus. Ya. Nah ini dia nomor 3, tidak mengkafirkan orang musyrik. Kita menganggap orang-orang Nasrani, Yahudi itu, oh mereka juga nanti masuk surga. Nanti mereka itu agamanya benar juga. Gak boleh beranggapan seperti itu, gak boleh. Mereka harus kita kafirkan. Oh mereka orang-orang kafir, beda cara hidupnya. Tapi kalau ketemu
berinteraksi sosial, kita mengatakan kita sesama manusia, sama umat beragama saling menghormati. Boleh, sangat dianjurkan saling menghormati, ya. Tidak menganggap mereka sama-sama orang muslim. Mereka harus, orang selain muslim itu dibilang orang kafir, ya. Apapun agamanya, selain orang muslim itu orang kafir. Bahkan orang yang tidak punya agama dianggap orang kafir. Orang musyrik, orang yang, nah ini tidak mengkafirkan orang musyrik. Nah, apalagi orang yang musyrik, penyembah double Tuhan, itu harus kita kafirkan dia. Kafir itu hanya orang yang di luar Islam. Musyrik adalah orang yang mempersekutukan Allah, ya, jadi harus menganggap orang musyrik itu orang kafir. Baik, yang keempat, mengutamakan hukum tagut daripada hukum Allah. Jadi memang ini agak berat. Mungkin kalian nanti ketika sudah dewasa, ada hukum-hukum yang ternyata bertentangan dengan hukum Allah. Ini harus kita tentang. Seperti apa itu? Pelajari dulu Al-Qur'annya, hadisnya. Ini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah orang memiliki kekuasaan untuk berhukum kepada hukum Allah, untuk menerapkan hukum Allah, tetapi dia tidak mau. Nah, ini kena dalil ini, kemudian dia batal syahadat. Atau yang kedua, dia mengetahui hukum Allah tapi tidak mampu menerapkannya. Nah, ini termaafkan masih. Boleh nggak sih pakai hukum selain hukum Allah? Boleh, dengan catatan hukum tersebut tidak bertentangan. Tetapi kalau bertentangan, kita ambilnya hukum Allah. Jadi seperti itu, jangan dibalik. Nah, nomor 4 ini tidak perlu paham, nggak apa-apa, karena memang belum masanya untuk paham. Boleh ditanyakan kepada orang tuanya kalau mengerti, siapa tahu orang tuanya paham, saudara-saudaranya, ustadz-ustadznya, ya. Baik, kita lanjut ke nomor 5, membenci sunnah Rasul. Nah, ini dia, nggak boleh. Apa yang dilakukan Rasulullah tidak boleh dibenci, harus dicintai. Kalau memang belum bisa mengamalkan, ya minimal tidak membenci. Banyak sunnah Rasulullah. Salah satunya adalah Rasulullah selalu memotong kuku, bersiwak. Nah, kalau makanya merokok itu sangat mengotori sunnah Rasul. Salah satunya giginya. Jadi rokok itu adalah sesuatu yang dibenci oleh syariat, oleh Rasulullah sebenarnya. Dibenci karena dia menyalahi. Kalau menggosok gigi itu membersihkan gigi, ketika merokok dia mengotori mulut, bahkan bau mulut. Karena kalau kita lihat 1 meter jarak, itu sudah ketahuan orang yang merokok atau tidak. Bagaimana dengan saudara kita atau mungkin orang tua kita yang sudah terlanjur dia kecanduan rokok? Ya kita nasihati, atau kalau tidak bisa kita doakan semoga Allah menghilangkan kecanduannya tersebut. Mengapa? Ya karena kita tahu sendiri rokok itu juga banyak mudaratnya gitu. Masa kita rela orang yang kita cintai sakit karena rokok? Tapi kita sekali lagi harus menasihatinya, kalau memang bisa menasihatinya dengan sangat yang baik-baik. Jangan membuat hatinya sakit, ya. Pelan-pelan. Rokok ini ada 2 hukum. Yang pertama adalah berpendapat bahwa hukumnya itu makruh. Makruh itu sangat benci, yang seperti yang Ustadz jelaskan tadi barusan, sangat benci. Kemudian yang kedua adalah haram dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah alasan kesehatan, maka rokok itu haram. Baik, kemudian sunnah Rasul yang lainnya adalah memakai wangi-wangian. Kemudian juga menikah juga sebagian dari sunnah Rasulullah. Banyak orang-orang barat yang membenci pernikahan. Nah, ini berarti membenci sunnah Rasul. Makanya sebagai seorang muslim harus mencintai sunnah Rasul. Apa itu sunnah yang Ustaz jelaskan awal-awal tadi? Yaitu adalah cara hidup Rasul, itu sunnah namanya. Kemudian yang keenam, nah ini lebih fatal lagi.
ketika mengolok-olok agama Allah, menjadikan agama Allah sebagai permainan, maka dia telah batal syahadatnya, dianggap keluar dari Islam. Kemudian yang ketujuh, mempelajari, tertarik, mengamalkan ilmu sihir. Nah, dia juga batal syahadatnya, keluar dari Islam. Barang siapa yang mempelajari sihir, dia jatuh ke dalam dosa besar. Dia kalau tidak tobat, tidak diterima amalnya. Baru mempelajari ilmu sihir ya, lebih-lebih dia mensihir orang, menyantet. Nah, makanya hukum untuk tukang santet itu adalah dibunuh sebenarnya dalam Islam. Sihir itu dibunuh. Ya, karena kita di negara Indonesia, ya kita ikuti hukum yang ada di Indonesia. Tapi kita dalam hati sangat mendukung hukum Islam. Minimal kita membenci ilmu sihir dan orang-orang yang mengamalkan ilmu sihir. Yang kedelapan, yang membatalkan syahadat adalah membantu orang kafir memusuhi umat Islam. Hari ini sering terjadi karena pengen populer, pengen tenar, pengen diliput oleh media massa demi bisnisnya, demi namanya, maka dia membantu orang kafir memusuhi umat Islam, membela orang-orang kafir. Dia berdekatan dengan orang kafir tetapi berjauhan dengan umat Islam. Banyak hari ini, padahal itu hanyalah duniawi semata. Ketika dia memusuhi umat Islam, maka orang-orang kafir langsung meliputnya. Kita lihat di Metro TV, kemudian di RCTI, Global TV. Itu kan media-media atau TV-TV milik orang-orang non-muslim, orang-orang kafir. Ya otomatis mereka akan tertarik dengan orang muslim yang memusuhi umat Islam. Orang muslim berdebat dengan ulama, ada kan tentang jilbab dan macam-macam. Ketika ada orang muslim yang membela jilbab, ada juga ternyata yang memusuhi, melawannya dalam berdebat, ternyata itu adalah orang Islam juga. Nah, ini bagaimana? Jelas sekali ketika seorang membela orang-orang kafir untuk memusuhi umat Islam, maka dia keluar dari syahadatnya, dari Islam. Sebagaimana dulu ketika kerajaan Islam di Spanyol itu ada perebutan kekuasaan. Jadi yang satu itu meminta bantuan kepada umat Nasrani, tentara salib, untuk memusnahkan saudaranya agar dia bisa naik tahta di dalam kerajaan tersebut. Kemudian yang terjadi adalah saudara yang tadi terbunuh, pas pemenangnya dia dengan tentara salib, belum sempat menjadi raja, kemudian digulingkan lagi oleh tentara salib. Dia rugi dua kali, rugi kekuasaannya dan juga rugi dia telah keluar dari Islam. Nah, kemudian yang membatalkan keislaman juga, membatalkan syahadat adalah berkeyakinan boleh seseorang itu tidak mengikuti Nabi Muhammad. Yang penting udah la ilaha illallah, udah percaya kepada Tuhan selain Allah. Kita nggak ikutin cara hidup Nabi Muhammad, boleh. Kita makan caranya orang Nasrani, kita minumnya istilahnya, jual beli ala mereka, apalagi macam-macam cara hidupnya tidak mengikuti Nabi Muhammad. Kita berkeyakinan itu boleh nggak mengikuti Nabi Muhammad, ya itu masuk ke dalam sesuatu yang membatalkan syahadat kita. Kemudian berpaling dari agama Allah, itu juga membatalkan syahadat. Nah, ini adalah yang terakhir. Ini terakhir kita, materi kita adalah dampak dari dua kalimat syahadat dalam kehidupan sehari-hari.
Yang pertama, dari hatinya lahir keyakinan yang benar dan seterusnya, kemudian melahirkan sebuah niat atau motivasi yang ikhlas. Hatinya tercelup oleh nilai-nilai keislaman, nilai 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Kemudian ini langsung muncul kedua, pikirannya pun langsung tersibgoh, tercelup dengan nilai-nilai Islam, pikiran Islami. Kemudian sistem yang dilahirkan dalam tubuh kita juga Islami, Islam sendiri gitu. Kemudian dari jasadnya lahirlah amal soleh. Jadi seorang muslim itu langsung apa-apanya cahaya semua, keluar mulutnya, pikirannya, kemudian sampai perbuatannya. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.